Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini saya ingin menjelaskan tentang manajemen etika bisnis yang pembahasannya mengenai yang pertama, tata kelola etis dan akuntabilitas bisnis. Yang kedua, pendekatan dalam pengambilan keputusan etis. Yang ketiga, mengelola resiko etika dan manajemen krisis. Baiklah, langsung saja. Prinsip Good Corporate Governance merupakan gabungan prinsip-prinsip dasar dalam membangun suatu tatanan, etika kerja, dan kerjasama agar tercapai rasa kebersamaan, keadilan, optimasi, dan harmonisasi hubungan sehingga menuju kepada tingkat perkembangan yang penuh dalam suatu organisasi atau badan usaha. Terdapat 5 prinsip Good Corporate Governance, yaitu yang pertama, transparency, yaitu keterbukaan atau informasi. Yang kedua, accountability, yaitu akuntabilitas. Yang ketiga, responsibility, yaitu pertanggungjawaban. Yang keempat, independensi, yaitu kemandirian. Dan yang terakhir, yang kelima, fairness, yaitu kesetaraan dan kewajaran. Itulah prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Selanjutnya, pengembangan program etika, yaitu Code of Conduct perusahaan. Kebutuhan tata kelola etis tidak hanya baik bagi bisnis perusahaan. Perubahan terkini pada regulasi pemerintahan merubah ekspektasi secara signifikan. Dalam era meningkatkan pengawasan, sangat dibutuhkan sistem tata kelola perusahaan yang menyediakan aturan serta akuntabilitas yang tepat pada kepentingan shareholders. Direktur dan eksekutif. Direktur harus cermat dalam mengatur resiko bisnis dan etika perusahaannya. Mereka harus memastikan budaya etis telah berjalan dengan efektif dalam perusahaan. Pendekatan pengambilan keputusan etis, yaitu kerangka kerja pengambilan keputusan etis, konsekuensi atau diciptakan openness, baik dalam hal manfaat atau biaya, hak dan kewajiban yang terkena dampak, keadilan yang terlibat, motivasi atau kebajikan yang diharapkan, pendekatan filosofi, konsekuensialisme, utilitarianisme atau teologi, deontologi, virtu etik atau etika kebajikan. Analisis biaya manfaat dapat digunakan untuk menentukan proyek atau yang harus dilakukan untuk memantau kinerja sebuah perusahaan atau proyek. Penggunaan analisis biaya manfaat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, organisasi sektor swasta, dukungan untuk subsidi pemerintah, hibah atau tarif, perkiraan dapat pencernaan terhadap masyarakat, penilaian waktu karyawan, dukungan untuk klien yang timbul dari hilangnya nyawa, dan lain-lain. Perhitungan waktu luang. Organisasi sektor publik, evaluasi alternatif program sosial mengarah pada lokasi sumber daya untuk program kesehatan, pendidikan, fasilitas, rekreasi, proyek konservasi, proyek perbaikan transportasi, perumusan peraturan untuk pengendalian polusi. Itulah yang terdapat dalam analisis biaya manfaat. Selanjutnya, analisis etika untuk pemecahan masalah. Kebanyakan para pelaku bisnis mengambil keputusan berdasarkan kepentingan para pemilik atau para pemegang saham. Pandangan ini merupakan pendekatan secara tradisional. Pertama, asumsi bahwa seluruh stakeholder hanya ingin memaksimalkan keuntungan jangka pendek. Kedua, hak dan kewajiban dari beberapa kelompok non-stakeholders seperti karyawan, konsumen atau klien, supplier, kreditor, tokoh masyarakat, dan pemerintah memiliki kepentingan dari hasil keputusan yang dibuat, dan juga
tujuan perusahaan itu untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepentingan yang fundamental dari stakeholder. Well-offness adalah keputusan sebaiknya menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada biaya. Pengukuran pengaruh yang dapat dikuantifisir. Keuntungan adalah kepentingan utama yang ingin didapat oleh para pihak pemegang saham. Selanjutnya, mengelola resiko etika dan manajemen krisis, yaitu resiko etika. Dalam tata kelola yang menjunjung kode etik selamat sehingga dapat meminimalisasi ketidakmampuan perusahaan memenuhi harapan stakeholder. Dengan adanya resiko etika, maka manajemen perlu menerapkan pengelolaan atau manajemen yang berfokus pada pemenuhan kepentingan stakeholder. Manajemen resiko etika terdapat mengidentifikasi dan memiliki resiko etika, penerapan strategis dan taktik dalam membina hubungan strategis dengan stakeholder, akuntabilitas sosial, dan audit. Itulah yang terdapat mengelola resiko etika dan manajemen krisis resiko etika. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang manajemen etika bisnis. Jika ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.